Halo teman-teman Ladoger, selamat berjumpa kembali di info receh yang bikin kece. Di depan saya sudah ada beberapa lensa bongkaran yang biasa dipakai untuk memotret genre makro dengan menggunakan smartphone. Kalau teman-teman mau lihat cara masangnya dan alat apa saja yang dipakai untuk memotret makro, teman-teman bisa lihat videonya dan melalui link yang ada di sebelah kanan atas ini. Oke, di sini saya akan mencoba menjelaskan karakteristik dari beberapa lensa bongkaran ini menurut pengalaman yang saya biasa gunakan. Oke, sekarang saya akan mencoba menjelaskan dari lensa yang kecil dulu. Teman-teman bisa lihat di sini ada dua lensa yang masing-masing berukuran, yang satu kurang lebih 12 mm dan satunya lagi ini sekitar 20 mm. Si lensa ini biasa digunakan untuk mengambil foto makro yang lebih ekstrim, dan ini biasa disebut dengan lensa ekstrim. Jadi kalau teman-teman suka mengambil subjek yang imut-imut, yang kecil banget, atau mau mengambil detail dari suatu subjek, teman-teman bisa pergunakan ini. Cuman menurut saya kelemahannya adalah si lensa ini area fokusnya tentu sangat sempit sekali, kemudian focusingnya sangat liar menurut saya, jadi gampang kabur, gampang lari. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi si lensa ini cepat kabur fokusnya. Yang pertama adalah ketika tangan kita shaking atau bergetar, tentu fokusnya akan ambiar. Kemudian pengaruh cahaya juga, ketika cahayanya rubah seketika, si fokusnya juga sama, cepat sekali rubah. Dan yang kedua ini adalah hampir sama, ini biasa orang sebutnya semi ekstrim. Karakternya nggak jauh dengan ini, cuman si lensa ini area fokusnya agak sedikit lebaran. Dan teman-teman kalau mau lihat hasilnya dari lensa ekstrim ini, videonya sebagai berikut. Oke, sekarang kita lari ke yang grup kedua ini nih. Di sini saya mempunyai lensa Sony 25 mm. Karakteristiknya cukup bagus menurut saya, dan hasilnya sangat jernih sekali. Kemudian fokusnya tajam banget si lensa ini, lensa Sony 25 mm ini, dan ini salah satu lensa favorit saya, sering saya pakai. Kemudian yang ini lensa Carl Zeiss, ukurannya kurang lebih 30 mm, dan karakteristiknya hampir sama dengan si lensa Sony yang ini, cuma bedanya kalah tajam aja sama Sony yang ini. Ini walaupun kecil tapi hasilnya bisa jernih, bisa tajam. Kalau yang ini agak soft gitu. Kalau teman-teman pengen lihat hasil fotonya, ada di video berikutnya. Dan yang terakhir, di sini ada lensa bongkaran yang bentuk packagingnya seperti ini. Ini adalah tutupnya.
Nah, kita buka sekarang. Agak keras. Dan ini adalah salah satu lensa favorit saya juga, sering sekali dipergunakan, dan lensa yang pertama kali saya punya. Jadi ketika saya belajar motret makro menggunakan handphone, saya beli si lensa ini nih. Kenapa ini jadi lensa favorit saya? Pertama udah jelas karena ruang fokusnya cukup lebar. Kemudian hasilnya jernih banget, tajam sekali. Sehingga ini jadi lensa yang selalu saya pakai untuk memotret makro. Dan kalau teman-teman pengen lihat hasil fotonya menggunakan lensa 40 mili prosumer ini, ada di video berikutnya. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe tentunya. Dan kalau videonya bermanfaat, saya mohon dibagikan ke teman-teman semua. Siapa tahu teman-teman membutuhkan referensi lensa-lensa ini buat belajar lebih jauh lagi tentang makro fotografi melalui handphone. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di info receh yang bikin kece selanjutnya.